Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Zahra, aku mahasiswi UIN Jakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini aku ingin sedikit membagikan ilmu yang udah aku pelajari dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum, yaitu mengenai kode etik hakim, hakim MK, advokat, dan jaksa. Apa sih kode etik itu? Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga yang tidak baik bagi profesional, atau suatu pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kode etik hakim. Kode etik hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Selanjutnya itu ada dasar hukum kode etik hakim. Yang pertama itu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 47 tahun 2009 dan nomor 2 tahun 2009. Yang kedua itu ada keputusan bersama KMA dengan KY nomor 2 tahun 2012 dan nomor 2 tahun 2012 PE-PPH. Dasar hukum selanjutnya itu ada Bungalor Principle of Judicial Conduct. Jadi ini adalah kode etik hakim sedunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bungalor pada tahun 2001. Bungalor Principles ini adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Nilai yang pertama yaitu ada kemandirian. Kemandirian hukum adalah syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan atas dasar pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Yang kedua itu tidak memihak. Sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Yang ketiga itu nilai integritas. Integritas adalah penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim antara lain. Nilai yang keempat itu kesopanan. Kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim. Nilai kelima itu persamaan. Menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Nilai yang keenam itu kecakapan dan ketekunan. Kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar kode etik hakim. Yang pertama itu berperilaku adil. Yang dimaksud dengan berperilaku adil di sini yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Contohnya itu hakim tidak membeda-bedakan suatu pihak tertentu. Yang selanjutnya itu berperilaku jujur. Berperilaku jujur di sini yaitu dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat dan yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Contohnya itu hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan baik dengan advokat, penuntut, orang yang sedang diadili yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu berperilaku arif dan bijaksana, yaitu mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Yang keempat yaitu bersikap mandiri. Bersikap mandiri di sini yaitu mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun.
Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima itu ada berintegritas tinggi, yaitu sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dengan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Yang keenam itu bertanggung jawab, yaitu bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Yang ketujuh itu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat, tangguh, serta terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan yaitu berdisiplin tinggi, taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Yang kesembilan yaitu berperilaku rendah hati, kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan akan tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas. Yang ke-10 yaitu bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH. Yang pertama itu MA sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Yang kedua, ketua tingkat banding sebagai pengawal depan MA melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Yang ketiga ada Bawas MA selaku pengawas fungsional. Yang keempat ada KY pengawas eksternal. Yang kelima ada Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI. Yang selanjutnya ada proses pemeriksaan dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi bagi hakim yang melanggar KPPH. Yang pertama, setiap dugaan pelanggaran KPPH yang dilaporkan oleh siapapun wajib diteliti lebih lanjut untuk memeriksa apakah laporan terbukti atau tidak. Selanjutnya itu adapun tahapan-tahapan pemeriksaan dugaan pelanggaran. Yang pertama, pemeriksaan oleh tim pemeriksa KY melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu verifikasi terhadap laporan, melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan pemanggilan. Lalu menyimpulkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, jika terbukti, maka KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada MA. Sanksi sendiri itu terdiri dari ringan, sedang hingga berat. Sanksi ringan itu terdiri dari teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Sanksi sedang terdiri dari penundaan KGB paling lama 1 tahun, penurunan KGB paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, dan kalau misalnya sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan hakim non-palu lebih dari 6 bulan, paling lama 2 tahun, penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah dibanding
paling lama 3 tahun. Selanjutnya itu terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan KMA. Jika dugaan tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitas nama baik. Baik, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksananya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota yang pada saat pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dalam kode etik advokat terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu ada klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. Yang kedua itu ada teman sejawat. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkeluarga negara Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Nah, selanjutnya ada kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam pelaksanaan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Kepribadian advokat lainnya yaitu advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya tapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Selanjutnya, advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya itu, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Yang terakhir, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan. Yang selanjutnya itu ada hubungan advokat dengan klien. Yang pertama, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuannya.
Hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Selanjutnya, advokat tidak diperkenakan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Selanjutnya, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa. Cara advokat bertindak menangani perkara. Yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudis. Yang kedua, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Yang ketiga, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad information, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan kepada advokat pihak lawan. Yang keempat itu, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Yang keenam, advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan di dalam persidangan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup yang dikemukakan secara profesional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Yang ketujuh itu apabila advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Yang kedelapan itu advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien pada waktunya. Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif kepada advokat yang melanggar kode etik. Yang pertama itu ada pengaduan. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat. Ya, tingkat pertama itu tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Yang kedua itu tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik harus disampaikan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Selanjutnya itu ada pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah setelah menerima pengaduan tertulis tersebut menyampaikan surat lagi kepada teradu yang disertai dengan bukti-bukti. Selanjutnya pihak teradu itu harus menyampaikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan, disertai juga dengan bukti-bukti yang dianggap perlu. Jika dalam waktu 21 hari itu pihak teradu tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa 1. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima. 2. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu. 3. Menolak pengaduan dari teradu. Kedua itu memutuskan keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukkan kepada pasal-pasal kode etik yang dilanggar. Yang ketiga, Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
Yang kelima, keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana tersebut ada yang bersangkutan. Sanksi-sanksinya itu yang pertama, hukuman yang diberikan dalam putusan dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, dan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Yang kedua, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa bila mana bersifat pelanggaran yang tidak berat. Kedua, pelanggaran keras bila mana bersifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan. 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana telah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. 4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Ketiga, pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Yang keempat, terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi harus disampaikan kepada Mahkamah Agung. Materi yang ketiga yang kita bahas yaitu tentang jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Jika jaksa melakukan pelanggaran terhadap kode etik jaksa, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada jaksa yang melakukan pelanggaran. Yaitu Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik jaksa. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adapun dasar hukum kode etik jaksa yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kewajiban jaksa kepada negara, yaitu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya, kewajiban jaksa kepada institusi yaitu menerapkan doktrin Trikarma Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional.
Kewajiban jaksa kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa berhak 1. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. 2. Mendapat perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mendapat perlindungan secara fisik termasuk keluarganya apabila pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik, teknis maupun non-teknis. Yang 5. Mendapat sarana yang layak dalam menjalankan tugas, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada tindakan administratif. 1. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. 2. Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa dalam lingkungannya mematuhi kode perilaku jaksa. 3. Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. 4. Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Selanjutnya ada tindakan administratif jika jaksa melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Yang pertama, tindakan administratif terdiri dari pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun, paling lama 2 tahun. Yang kedua, apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan surat keterangan kepegawaian, maka dicantumkan tindakan administratif tersebut. 3. Setelah selesai menjalani tindakan administratif, jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ke tempat semula atau ke satuan kerja lain setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu kode etik Hakim MK. Kode etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi adalah seorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman sejawat adalah sesama hakim konstitusi. Yang selanjutnya Majelis Kehormatan Mahkamah Agung Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi, atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan, pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, atau independen, arif, dan bijaksana dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman dan tingkah laku Hakim Konstitusi. Dalam pasal 3, dalam penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
dalam pasal 4 ayat 1 susunan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri dari 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis penghormatan terdiri dari 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan guru besar ilmu hukum. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh Hakim Konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan dan Mahkamah Konstitusi unsur Hakim Konstitusi. Putusan. Sebelum putusan diambil, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya. Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Putusan berisi 1. Pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. 2. Rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Kedua itu direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget to like, comment, and share to my YouTube channel. And don't forget to subscribe and turn notification if I upload new videos. Thank you guys for watching.